Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Agus Sujana. Kali ini kita akan membahas materi administrasi sistem jaringan, ya, dengan topik sistem operasi atau sistem operasi jaringan. Ya, siap-siap semuanya ya. Baik, apa yang terlintas di pikiran Anda ketika Anda melihat gambar atau simbol-simbol berikut? Simbol-simbol tersebut adalah logo atau simbol daripada sistem operasi yang beredar di pasaran saat ini. Ya. Di situ dilihat ada simbol namanya Sun, ya, ada HP, ada IBM, ada VMware, ada Apple, ada Oracle, ada Windows, ada OS X, ada Linux, dan lain sebagainya. Ya. Sebelum kita membahas mengenai sistem operasi jaringan atau apa itu yang dimaksud dengan sistem operasi jaringan, kita breakdown dulu. Ya. Jadi kalau misalkan jadi untuk mengetahui suatu kata, kita pecah-pecah dulu katanya supaya nanti bisa diambil kesimpulan mengenai pengertian yang dimaksud. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Tentunya tidak terbatas pada program pengolah data ya. Misalkan ya yang bisa Anda lihat misalkan di situ contohnya sistem operasi ya. Misalkan Microsoft Windows, kemudian di gadget Anda misalkan menggunakan Android atau menggunakan iOS. Nah, itu adalah contoh daripada sistem operasi. Baik, gambar apakah ini? Benar, ini adalah gambar atau model dari jaringan internet ya. Ada di sini disimbolkan dengan komputer yang terhubung dengan globe ya, dengan dunia ya. Kemudian di bagian atasnya itu tampak gambar atau simbol dari server ya, komputer server ya. Kemudian ada simbol tembok atau gambar tembok. Gambar tembok itu menggambarkan daripada pengamanan ya atau firewall daripada komputer server. Apa yang dimaksud dengan jaringan komputer ya? Jadi kita berbicara fokusnya kepada jaringan ya. Jaringan komputer adalah sekelompok komputer yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan protokol komunikasi melalui media sehingga dapat saling bertukar informasi, perangkat lunak dan perangkat keras. Nah, protokolnya apa saja? Contohnya misalkan protokolnya itu ya misal ya IP. Nah, itu Internet Protocol ya atau HTTP dan protokol-protokol yang lainnya. Kemudian medianya apa saja? Ya medianya bisa melalui gelombang ya, elektromagnetik maupun melalui listrik atau melalui cahaya dan lain sebagainya. Tergantung dari media yang digunakan. Jadi, tapi biasanya terbagi dua ya, antara media wire dengan wireless. Baik, dari dua pengertian sistem operasi dan pengertian jaringan komputer dapat diambil kesimpulan ya, apa itu sistem jaringan operasi atau sistem operasi jaringan ya, atau bahasa Inggrisnya network operating system ya. Jadi sistem operasi jaringan adalah sistem operasi yang ditunjukkan untuk menangani jaringan. Umumnya, sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan atau servis yang ditujukan untuk melayani pengguna, seperti layanan berbagi berkas, layanan berbagi alat
pencetak, ya, dalam hal ini printer atau peralatan yang lainnya juga, kemudian layanan DNS, ya, kemudian layanan HTTP, ya, Hypertext and Protocol. Nah, itu yang bisa ketika Anda mengakses browser itu menggunakan protokolnya HTTP, ya. Kemudian layanan DHCP, layanan remote server, dan layanan berbagai layanan lainnya. Sesudah kita mengenal apa itu sistem operasi jaringan, ya. Nah, berikutnya kita akan mengenal tentang cara kerjanya. Nah, bagaimana cara sistem operasi jaringan bekerja, ya. Sistem operasi jaringan itu menangani berdasarkan dua, ya. Yang pertama adalah menangani berdasarkan komponen, ya. Jadi ada 4 komponen utama yang ditangani oleh sistem operasi jaringan, yaitu penanganan pada sender atau pengirim data informasi, ya. Artinya ketika ada request dari receiver, ya, maka sender itu akan mengirimkan data. Yang kedua adalah protokolnya itu sendiri, ya, yang mengencode dan mendecode data informasi. Jadi artinya sender dan protokol itu berhubungan melalui sender dan receiver itu berhubungan melalui protokol. Jadi misalkan sender itu menggunakan protokolnya IP, maka receiver juga harus menggunakan protokolnya IP. Jadi di sini harus ada protokol yang sama antara sender dan juga receiver. Yang ketiga adalah media transmisinya, ya. Jadi misalkan tadi, ya, yang menggunakan jaringan apa, ya, medianya, ya. Kemudian dan yang keempat itu adalah dari sisi penerimanya. Jadi sistem operasi jaringan menangani juga sisi penerimanya. Cara kerja yang kedua itu berdasarkan tipe jaringannya, ya. Ada 2 tipe jaringan yang kita kenal. Yang pertama adalah jaringan atau network, ya, network client server. Apa itu jaringan client server? Ya. Jaringan client server, ya, itu adalah jaringan yang di dalamnya itu terdapat client, ya, dan juga server, yang dimana server ini, ya, untuk mengatur, ya, atau menyediakan layanan, ya, menyediakan informasi yang diperlukan oleh sebuah komputer klien. Jadi yang mengatur lalu lintas datanya, yang mengatur protokolnya yang tadi dibahas, dan lain sebagainya. Itu yang mengatur adalah komputer server. Contoh, misal kita ketika mengakses Facebook, ya, Facebook. Nah, itu kita sebagai komputer klien itu meminta data, request data kepada server Facebook, ya, server Facebook, dan diatur nantinya berdasarkan permintaan yang kita inginkan. Jaringan yang kedua, tipe jaringan yang kedua yaitu jaringan peer to peer, ya, peer to peer. Nah, dalam jaringan peer to peer itu tidak dibutuhkan satu server untuk mengatur lalu lintas data. Ya, karena pada jaringan peer to peer itu ya langsung dari klien ke klien, ya. Bisa, jadi klien bisa berfungsi sebagai server, ya. Dan biasanya untuk jaringan peer to peer itu membutuhkan jarak. Jadi jaraknya itu tidak terlalu jauh, ya. Salah satu contoh misal penggunaan teknologi Bluetooth, ya. Ketika kita akan mengkopikan data misalkan dari satu perangkat atau gadget, ya, ke perangkat lainnya, itu kita menggunakan teknologi Bluetooth, ya. Nah, di situ adalah maka satu berfungsi sebagai klien, ya, satu yang menerima data di sini, satu berfungsi sebagai sender, ya, yang mengirimkan data, ya. Jadi dan tadi memang itu terbatas sekali kalau jaringan peer to peer. Berikutnya, nah, kira-kira
apa yang Anda lihat di layar Anda dan kira-kira perangkat apakah itu? Baik, ini adalah namanya adalah modem ya. Modem itu kependekan dari modulator demodulator ya. Pada sebuah jaringan internet itu dibutuhkan sebuah alat yang namanya modulator demodulator ya. Jadi agar sebuah sistem jaringan saling bertukar informasi data ya, maka dibutuhkan sebuah modem ya. Bagaimana fungsi modem? Modem itu nanti dia mengubah sinyal analog ya menjadi sinyal digital atau sebaliknya. Jadi kalau misalkan contoh misal kita mengenal namanya Telkom IndiHome ya. IndiHome itu menggunakan media kabel ya dengan kabel fiber. Nah, kabel fiber itu mediumnya itu adalah cahaya ya, jadi cahaya diteruskan atau dialirkan melalui media kabel fiber ya. Dibutuhkan modem untuk mengubah data dari komputer kita, kemudian diubah menjadi cahaya, diteruskan melalui jaringan fibernya, nanti di posisi penerima atau receiver itu data diubah kembali oleh modemnya ya menjadi data yang diinginkan. Nah, bagaimana misalkan yang wireless? Yang wireless, nah di sini ada contohnya. Ini adalah modem wireless ya. Modem teknologi ya tanpa kabel ya. Nanti ada di sini ada yang teknologinya 3G, ada yang 4G ya. Itu tentunya ada beberapa lain ya. Misalkan teknologinya menggunakan teknologi Wi-Fi ya, atau kalau secara standar itu IEEE 802.11 dan seterusnya ya. Nah, ini juga sifatnya kalau yang tadi sifatnya menggunakan kabel, ini menggunakan wireless atau minim kabel. Bukan berarti tanpa kabel sama sekali, tapi memang minim kabel atau wireless. Nah, apa saja perbedaan sistem operasi jaringan dengan sistem operasi pada umumnya? Untuk sistem operasi jaringan, selain mempunyai fasilitas yang sama dengan sistem operasi ya, kelebihannya itu adalah pada sisi layanan ya, atau pada sisi servis yang digunakan untuk mengelola sebuah jaringan komputer. Nah, sedangkan untuk sistem operasi pada umumnya ya itu dia tidak mempunyai servis yang selengkap ya, sistem operasi jaringan untuk pengelolaan jaringan, seperti misalkan lalu lintas data, kemudian pengelolaan bandwidthnya, kemudian pengelolaan misalkan berbagi data ya, kemudian keamanan. Nah, itu tidak selengkap pada sistem operasi jaringan. Nah, apa saja fungsi sistem operasi jaringan? Yang pertama, itu adalah untuk menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke dalam sebuah jaringan. Ya, perangkat lainnya ya bisa printer, bisa scanner dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua adalah fungsinya mengelola sumber daya jaringan. Ya, bandwidthnya ya, berapa kecepatannya itu setiap klien dibagi-bagi ya berapa ya. Kemudian bagaimana mengoptimalkan ya lalu lintas datanya dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah menyediakan layanan servis ya. Misalkan tadi layanan HTTP, kemudian layanan IP dan lain sebagainya untuk protokolnya. Ya. Yang keempat, menyediakan keamanan jaringan bagi multiple user. Jadi multiple user adalah pengguna yang banyak ya. Jadi dalam sebuah jaringan, misalkan jaringan sekolah, itu kenapa dibutuhkan sebuah server ya, komputer server, karena untuk agar
orang yang tidak berkepentingan atau orang yang tidak memiliki hak untuk akses itu bisa dibatasi melalui salah satu contohnya adalah firewall, kemudian antivirus dan lain sebagainya. Yang kelima itu melindungi pemakaian komputer secara terpusat, seperti memberikan batasan hak akses. Tadi ada hubungannya dengan poin keempat, ya. Memberikan batasan hak akses, kemudian pemberian akun user akun, ya, kemudian user password, ya, seperti yang kita lakukan saat ini di web sekolah. Jadi tiap siswa dan guru itu mempunyai akun yang berbeda-beda dan password yang berbeda-beda untuk masuk ke jaringan web sekolah. Berikutnya, apa saja model sistem operasi jaringan? Ya, model sistem operasi jaringan itu terbagi dua. Yang pertama berbasis teks, ya, atau CLI, Command Line Interface, ya. Nah, di sini ada tampilannya. Nah, ini ada tampilannya, ya. Tampilan layarnya hitam saja, ya, dengan teks-teks, ya. Nah, ini. Nah, dalam CLI, ya, dalam CLI Command Line Interface, ya tampilannya hanya teks saja, ya. Jadi kita mengetik, jalankan enter untuk menjalankan, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, apa saja kelebihannya untuk sistem operasi berbasis teks ini? Yang pertama, pengoperasiannya yang mudah, ya. Jadi tinggal nyalakan, ketika Anda nyalakan suatu komputer, ya, tinggal nanti sudah nyalakan relatif lebih cepat, ya, untuk menyalakan. Anda ketik command lainnya untuk menjalankan program atau menjalankan sistem operasi. Yang kedua adalah nanti adalah space-nya, ya. Space-nya itu kapasitasnya tidak membutuhkan kapasitas yang terlalu besar. Jadi kecil sekali kapasitas yang dibutuhkan, ya. Kapasitas apa? Kapasitas pada hard disk komputer server tentunya. Yang ketiga, tidak memerlukan memori yang besar. Jadi relatif membutuhkan memori yang lebih kecil daripada memori untuk server berbasis GUI. Yang keempat, kompatibel hampir ke semua software dan hardware yang berbayar. Jadi sangat kompatibel, ya. Nah, tentunya di balik kelebihan ada juga kekurangan sistem operasi berbasis teks. Yang pertama adalah modenya, ya. Mode operasinya teks. Jadi kalau mode operasinya teks, si admin atau pengguna pada sistem operasi tersebut, dia diharuskan bisa menghafal berbagai macam kode dan perintah, ya, untuk menjalankan komputer yang dimaksud. Yang kedua, dia tidak user friendly karena memang, ya, tadi harus kita ketik dulu, ya, kemudian kita hafalkan, ya. Kalau lupa bagaimana? Ya susah nantinya kalau lupa, ya. Yang ketiga, tidak kompatibel terhadap software gratis. Jadi kalau ada software gratis ingin dijalankan pada sistem operasi berbasis teks, ya, itu agak susah biasanya. Nah, contoh-contoh sistem operasi berbasis teks atau CLI antara lain adalah Linux Debian, ya, Linux SUSE, Sun Solaris, Linux Mandrake, Knoppix, macOS, Unix, Windows NT, Windows 2000 Server, Windows 2003 Server, dan lain-lain. Tapi di antara yang contoh tersebut ada juga yang bisa dialihkan dengan mode GUI atau Graphical User Interface. Jadi ada dua mode bisa diaktifkan. Baik, yang kedua di model sistem operasi jaringan yang tadi adalah sistem operasi GUI, berbasis GUI atau Graphical User Interface, ya. Jadi interface-nya itu sudah berupa gambar seperti pada contoh ini. Nah, ini. Ya. Nah, kelebihannya apa untuk sistem operasi berbasis grafis ini, ya. Yang pertama, sistem atau kelebihannya itu adalah desain grafisnya lebih menarik, ya, dengan warna, dengan bentuk icon, ya, bentuk simbol-simbol dan lain sebagainya, itu lebih menarik. Yang kedua, lebih mudah digunakan atau user friendly. Jadi orang tidak perlu menghafalkan rumus atau kode, ya, untuk menjalankan komputer tersebut. Tinggal klik saja,
ya. Tinggal klik saja ikonnya untuk menjalankan perintah atau menjalankan program. Yang ketiga itu menarik minat pengguna karena tadi dirancang dengan memanjakan mata ya, dengan gambar dan warna ya. Ya, tentunya itu menarik. Kemudian yang keempat, berinteraksi dengan komputer secara lebih baik tadi ya. Jadi sisi interaksinya lebih mudah ya. Jadi kita tidak perlu mengingat-ingat perintah, tinggal klik saja. Karena di situ sudah ada namanya juga ikonnya ya. Misalkan menjalankan Microsoft Word misalkan ya. Tinggal klik saja gambarnya. Jadi interaksinya lebih baik. Yang ke 5 itu adalah resolusi gambar yang tinggi. Jadi tampilannya itu mempunyai gambar yang menarik dengan resolusi yang tinggi. Kekurangannya apa tentunya? Selain kelebihan ada kekurangannya juga. Yang pertama adalah butuh memori yang lebih besar, ya. Butuh RAM yang lebih besar ya. Jadi untuk menjalankan sistem berbasis GUI itu membutuhkan RAM yang besar, kemudian prosesornya juga tentunya lebih besar juga ya. Kemudian kapasitas atau space yang dibutuhkan untuk menginstalasi operasi GUI itu lebih besar ya. Yang kedua, sangat bergantung kepada hardware-nya. Jadi kalau misalkan hardware-nya tidak cocok atau tidak kompatibel dengan sistem operasinya, otomatis nanti kita bisa gagal menginstal atau sistem operasinya tidak berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Yang ketiga itu membutuhkan banyak tempat pada layar komputer. Ya, jadi kalau tadi tampilan teks hanya berupa grafis layar hitam dengan teks saja, ya teksnya warna putih. Ya. Nah di sini karena tampilannya berupa icon, ya, berupa simbol-simbol, jadi ketika menjalankan kita serasa penuh ya di layar ya. Yang keempat itu adalah kurang fleksibel. Ya. Kurang fleksibel, kita harus beralih ke yang lainnya. Kita harus klik-klik dulu. Kalau misalkan pada berbasis teks kita tinggal ketikkan saja perintahnya untuk menjalankan suatu program atau suatu perintah. Contoh sistem operasi berbasis GUI. Ada Linux Red Hat. Yang tadi di awal itu gambarnya gambar topi ya. Ada Windows NT 3.51, ada Windows 2000 atau Windows NT 5.0. Kemudian ada Windows Server 2003, Windows XP, ya. Microsoft MS-NET, Microsoft LAN Manager dan lain sebagainya. Baik, berikutnya ya. Nah, bagaimana dengan spesifikasi hardware komputer server ya? Jadi apakah sama komputer server dengan komputer klien? Tentunya di sini ada perbedaan. Perbedaan yang paling mendasar adalah pada komputer server dia membutuhkan hardware dengan spesifikasi yang lebih tinggi daripada komputer klien. Nah, hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah rancangan jaringannya seperti apa, ya. Kemudian anggaran yang tersedia itu juga harus diperhitungkan. Yang ketiga, teknologi yang ada pada saat itu. Jadi ya tentunya kita harus pertimbangkan juga untuk mengupgrade, ya disesuaikan dengan perkembangan zaman, untuk mengupgrade teknologi yang ada pada servernya, baik itu pada sistem operasinya maupun pada perangkatnya. Nah, sebagai contoh ya, di SMK Nurul Hidayah Pasundan pada tahun 2018 sampai sekarang kita masih menggunakan komputer server. Ya, salah satu contohnya adalah sini mereknya Rainer ya, kemudian berbasis motherboardnya Intel S1200RP ya, dengan prosesor Intel Xeon E3 seri 1220 versi 3 ya. RAM-nya atau random access memory-nya itu adalah DDR3 ya. DDR3 dengan kapasitas 8 GB dengan teknologi ACC atau Error Correcting Code ya. Apa itu ACC? ACC adalah teknologi yang digunakan pada memori yang memungkinkan memori untuk melakukan koreksi ketika terjadi kesalahan pada data ya. Sehingga mencegah komputer server menjadi crash ya, atau istilah lainnya blue screen ya, atau komputer server menjadi restart sendiri dan lain sebagainya.
Kemudian ada harddisknya. Harddisknya itu 1 TB ya. Kemudian langkatnya itu ada dalam satu CPU itu ada 2 ya. Intel Gigabit ya. Dengan kecepatan maksimal 1 gigabit per detik. Kemudian PGA-nya adalah standar saja, standar internal PGA ya, dengan chipsetnya Matrox. Kemudian sound card-nya tidak terdapat sound card pada CPU tersebut. Power supply unitnya atau PSU-nya ya, itu kurang lebih 500 watt ya, murni 500 watt karena kita menggunakan mereknya Rainer, yaitu power supply-nya juga mereknya Rainer ya. Karena memang ini build up. Kemudian casingnya sama, ini build up ya, Rainer juga. Kita bandingkan dengan komputer, spesifikasi komputer klien yang ada di SMK NHP. Ini spesifikasinya. Mereknya karena memang rakitan jadi tidak ada mereknya. Kemudian motherboardnya itu berbasis Intel G41 ya. Kemudian prosesornya itu adalah Intel Core 2 Duo yang bervariasi ya. Kemudian RAM-nya itu adalah RAM-nya DDR3, tipenya DDR3 dengan kapasitas 2 GB non SCC. Jadi kalau misalkan klien itu tidak butuhkan teknologi SCC. Harddisknya itu 160 GB ya, kapasitasnya. Kemudian LAN card-nya ada yang berbasis Intel dan berbasis Realtek ya. Kemudian PGA-nya Intel G41. Kemudian sound card-nya Realtek ya, rata-rata Realtek. Kemudian power supply-nya 500 watt, tapi beda dengan yang build up. Kalau ini 500 watt pada tulisan saja, sedangkan pada kenyataannya daya yang dihasilkan kurang lebih hanya 200 watt saja. Kemudian casingnya ya tidak ada mereknya, casingnya generik ya, karena memang ini bukan build up karena rakitan. Baik, sesudah Anda menyimak materi tersebut ya, Anda teruskan nanti dengan mengerjakan latihannya. Nanti silakan kerjakan latihannya untuk minggu ini ya. Silakan, nanti ada batas waktunya seperti apa ya, silakan dikerjakan. Sifatnya ini adalah ya silakan boleh berdiskusi dengan teman-temannya. Kalau tidak paham silakan japri Bapak ya, untuk menanyakan apa yang tidak dimengerti. Baik, sekian dari Bapak untuk materi kali ini. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan bisa kalian pahami ya. Kemudian kalian kerjakan latihannya dan semoga kalian mendapatkan nilai yang bagus ya dalam pengerjaan latihannya. Terima kasih. Kita bertemu kembali di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.